Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa metabolisme sel. Yang pertama-tama kita akan masuk ke pengertian metabolisme sel. Pengertian metabolisme sel. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Energi inilah yang membuat tubuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya untuk bertahan hidup. Metabolisme berasal dari kata metabolo yang artinya perubahan. Selain itu, ada dua macam proses metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi kimia yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Sedangkan katabolisme adalah reaksi yang menghasilkan energi dengan memecah-mecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Selain itu, terdapat juga enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Enzim ini adalah protein katalitik dalam tubuh organisme. Enzim berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi. Selain itu, terdapat juga komponen enzim. Komponen enzim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan komponen penyusunannya, yaitu yang pertama terdapat enzim sederhana. Enzim sederhana hanya terdiri atas protein. Kemudian yang kedua, enzim kompleks atau enzim konjugasi. Holoenzim terdiri atas komponen berikut. Komponen protein atau apoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua, terdapat komponen non-protein atau gugus prostetik yang bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim atau kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik, contohnya vitamin dan koenzim. Adapun kofaktor berupa senyawa logam atau anorganik, contohnya ion-ion logam seperti Cu2+, Mn2+. Setelah komponen enzim, kita akan pelajari tentang sifat enzim. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai enzim, kita akan menyimak sifat-sifat enzim sebagai berikut. Yang pertama, enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Maksud dari enzim bekerja secara spesifik adalah hanya dapat bekerja pada satu substrat tertentu. Yang ketiga, ada enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible, yang artinya enzim dapat mengatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun mengatalis penyusunan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Yang keempat, terdapat enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, enzim hanya diperlukan sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Yang kelima, enzim dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basa. Yang keenam, enzim berupa koloid. Yang ketujuh, enzim dapat digunakan secara berulang kali. Ya, enzim bisa digunakan berulang-ulang kali. Enzim memiliki cara kerja, yaitu cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu lock and key theory dan induced feed theory. Lock and key theory artinya teori gembok dan kunci,
Ini dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1898. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok, memiliki bagian yang dapat berkaitan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Dan kemudian inductive teori, teori yang artinya teori ketepatan induksi. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kosla. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Nah, kemudian ada faktor-faktor enzim dalam melakukan perannya sebagai biokatalisator. Kerja enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Faktor yang mempengaruhi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim seperti yaitu suhu atau temperatur. Setiap enzim punya suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat nonaktif. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi, kerusakan. Yang B yaitu pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Nah, perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Kemudian yang C adalah konsentrasi enzim. Penambahan besar. Apa itu konsentrasi enzim? Penambahan besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga tercapai kecepatan konstan ketika semua substrat sudah terikat oleh enzimnya. Kemudian yang D yaitu konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat ini bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi. Jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap, peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan ketika semua enzim mengikat substrat. Kemudian yang E yaitu zat-zat pengikat atau aktivator. Apa itu aktivator? Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator adalah antara lain garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer sekitaran 2% sampai 5% lah, dan ion logam seperti Ca, Mg, Ni, Mn dan Cl. Kemudian yang terakhir ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor ini dapat dibedakan menjadi dua enzim yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Apa itu inhibitor kompetitif? Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Kemudian inhibitor non kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Nah, contoh inhibitor non kompetitif yaitu Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Nah, setelah kita mempelajari faktor-faktor enzim, kita masuk ke macam-macam katabolisme. Katabolisme terdiri dari 3. Yang pertama yaitu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat dalam tubuh berlangsung melalui proses respirasi sel. Nah, apa itu respirasi sel? Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Nah,
Proses respirasi sel ini berlangsung di dalam mitokondria. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa itu respirasi aerob? Nah, respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan O2 dari udara atau oksigen dari udara. Nah, proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sel makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Nah, respirasi aerob respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs dan jalur pendosa fosfat. Nah, respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs memiliki 4 tahap sebagai berikut, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sistem transport elektron. Kemudian respirasi aerob melalui jalur pendosa fosfat dapat dibagi menjadi 2. Kemudian respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Dalam respirasi anaerob, peran oksigen digantikan oleh zat lain, misalnya NO3 dan SO4. Energi yang dihasilkan oleh respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi. Nah, fermentasi terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD+. Fermentasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kemudian yang kedua adalah katabolisme lemak. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetilkoenzim A. Asetilkoenzim A kemudian memasuki siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGAL dan memasuki jalur siklus Krebs atau Kimball yang dikemukakan oleh Kimball pada tahun 1994. Kemudian yang ketiga adalah katabolisme protein. Katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino mengalami reaksi deaminasi dan transminasi yang menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keto. Pada mamalia dan beberapa hewan lainnya, NH3 diubah menjadi urea dan dibuang dalam bentuk urina. Adapun asam keto masuki reaksi glikosis atau siklus Krebs. Kemudian yang terakhir ya ada macam-macam anabolisme. Macam-macam anabolisme terdiri dari 3. Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dan bantuan cahaya. Fotosintesis menghasilkan produk samping berupa gas oksigen atau O2. Proses fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, maksud dari reaksi terang yaitu reaksi yang terjadi jika ada cahaya. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis adalah cahaya tampak. Warna cahaya tampak yang paling efektif diserap klorofil adalah merah dan biru. Cahaya tampak yang digunakan dalam proses fotosintesis dipelajari dalam ilmu fisika, sehingga ilmu biologi memiliki hubungan erat dengan ilmu fisika. Nah, yang B, reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap berlangsung dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Kemudian yang kedua yaitu kemosintesis. Proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia disebut
kemosintesis. Nah, apa itu kemosintesis? Kemosintesis yaitu proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Itulah yang disebut kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada berbagai kelompok bakteri. Pelakunya disebut organisme kemosintetik atau kemoautotrof, misalnya bakteri nitrifikasi, bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. Kemudian yang ketiga terdapat sintesis lemak dan protein. Nah, apa itu sintesis lemak? Lemak merupakan komponen sel yang terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Lemak disintesis dari karbohidrat dan protein melalui asetil-CoA. Secara kimiawi, lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Sintesis atau pembentukan maupun pembongkaran lemak terjadi dengan bantuan enzim lipase. Apabila gliserol ditambah 3 molekul asam lemak, akan tersusun suatu ester yang disebut lemak. Enzim lipase juga dapat membongkar lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oleh sebab itu, reaksi ini berlangsung secara bolak-balik. Kemudian, apa itu sintesis protein? Nah, kita akan membahasnya, yaitu protein dalam sel tersusun dari asam amino yang proses pembentukannya melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Protein ini tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses replikasi DNA untuk membentuk RNA D. Sementara itu, translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNA D menjadi runtutan asam amino yang bentuk rantai polipeptida. Proses sintesis protein akan kamu pelajari lebih lanjut dalam bab substansi materi genetik. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih sudah hadir untuk mengunjungi channel saya. Kiranya jika teman-teman suka, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe. Mohon bantuannya ya teman-teman agar channel ini bisa berlangsung. Terima kasih.